Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan. Mudah-mudahan di antara kita atau saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita yang sedang saat ini Allah sembuhkan mereka semua, kita semua, dan Allah berikan dalam setiap umur kita, amin ya rabbal alamin. Ihwafillah, pada kesempatan saya diberikan amanah untuk tentang tafsir surah Al-Munafiqun dari ayat 1 sampai ayat 6. Alhamdulillah tadi saya coba-coba membuka tafsir ini. Lekok kita ini lekok penuh penuh ya. Tadi Ustaz Anto sudah memberikan daburnya ya, lalu Ustaz ulasan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, beberapa penjelasan tentang makna tawakal ya. Dan saat ini saya pun diberikan amanah untuk membawakan surah Al-Munafiqun ya. Baik, sebelum kita bahas tentang ayat-ayatnya, ingin saya mengulas tentang kata adalah bentuk fa'il ya, isim fa'il dari kata nafaqa yunafiqu ya, lalu fa'ilnya adalah munafiq ya, lalu masdarnya biasa pakai nifaq. Nah di sini kita gunakan kata nifaq ya, yang merupakan sebagian pendapat menyatakan diambil dari kata nafiqa ya. Nafiqa itu apa? Secara bahasa adalah artinya salah satu lubang tikus ya. Jadi kita tahu bahwa tikus itu ngerong ya, ngerongnya banyak dia, yang ketika dikejar di satu lubang dia akan kabur melalui lubang yang lainnya, itu tikus. Nah sehingga memang orang munafik ya kira-kira begitu, dia punya dua pendirian ya, dia punya dua pendirian, intinya mau cari selamat ya, intinya cari selamat. Ada yang berpendapat bahwa kata nifaq itu berasal dari kata nafaq yang artinya jalan yang samar ya, yang dipakai untuk bersembunyi ya. Oleh karena dia itu sembunyi dari kekafirannya, aslinya itu dia kafir, tapi dia menyembunyikan ya, menyamarkan kekafirannya dengan menampakkan keislaman, keimanan. Nah ini itu secara bahasa dia klop ya, sinkron dengan makna istilah ya, dengan makna istilah yang didefinisikan seseorang yang menyembunyikan ya, jadi kekufuran dengan menampakkan keimanan ya, orang itu disebut munafik ya. Jadi memang nifak itu menyembunyikan kekufuran, tidak nampak kalau secara dohir. Mungkin kalau secara dohir dia nampak paling alim ya, pakaiannya mungkin paling top ya, pakaian bertakwa, pakaian takwa ya. Ini tetapi sebetulnya hatinya ya nggak ada yang tahu. Nah ini di sini nanti di dalam surah Munafiqun kita akan melihat ya
akan melihat bagaimana Allah menampakkan ya sifat-sifat mereka. Nah, ini di dalam akidah kita ada dua jenis nifak ya, ada nifak i'tiqadi ya, atau nifak akbar biasa disebut begitu, yaitu nifak yang menjadikan seseorang muslim keluar dari agamanya. Ini bisa menjadikan orang keluar dari agama ya, sama dengan musyrik, karena sebetulnya ia menampakkan iman kepada Allah dan Rasulnya pada zahirnya saja, sementara batinnya dia kafir ya. Nah, ini disebut nifak i'tiqadiyah. Ini naudzubillah ya, jangan sampai ya kalau sudah seperti ini sholat pun tidak disolati ini ya. Lah, yang nifak kedua ini mungkin naudzubillah juga ya, disebut nifak ashar, nifak amali ya, nifak yang merupakan bentuk kontradiksi ya, tanakut ya dalam tindakan. Katanya mencintai Islam, Allah dan Rasulnya, namun tindakannya tidak mencerminkan demikian ya. Mungkin kadang-kadang kita ada ya sedikit banyak melakukan hal seperti ini ya, naudzubillah ya, nastaghfirullah ya. Kadang-kadang kita belum seberapa komitmen ya dengan pengakuan kita. Nah, ini naudzubillah. Nah, baik, kita akan masuk ya surah Al-Munafikun yang merupakan bagian dari surat-surat Madaniyah ya, yang artinya surat ini turun di kota Madinah. Jumlah keseluruhan ayatnya hanya 11 saja ya, seperti surat sebelumnya ya, surat Al-Jumu'ah juga 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca langsung dari ayat sampai ayat 6. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله كانوا يعملون ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik, demikian ayat 1 sampai ayat 6 ya. Mungkin terjemahannya bisa kita lihat ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, saya baca dulu biar terjemahannya biar sama-sama ada gambaran ya. Mereka berkata ya, kami mengakui ya, yang berkata ini orang munafik ya, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Jadi orang munafik itu berkata demikian ya. Wallah, dan Allah mengetahui ya, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Ini dijawab ya, pernyataan orang munafik tadi yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan Allah juga mengetahui bahwa orang-orang munafik itu sungguh benar-benar dusta. Ayat yang kedua, mereka itu menjadikan sumpah ya,
Aiman itu jamak dari in ya, sebagai junnah, sebagai perisai. Untuk apa? Fasaddu an sabilillah. Lalu mereka menghalangi, ya, dengan sumpah itu menghalangi jalan Allah. Nah, ini ya. Artinya mereka berusaha menghalangi orang untuk berjihad atau untuk melawan mereka. Jadi innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini menjadikan sumpah palsu ya sebagai senjata mereka untuk melindungi diri, untuk menjadi tameng, menjadi perisai. Ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu ya adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman ya di mulutnya, summa kafaru, kemudian menjadi kafir hatinya ya, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, lalu dikuncilah ya mereka, karena itu mereka tidak dapat mengerti ya, tidak dapat memahami ya. Ini hukuman untuk mereka seperti itu. Wa idza ra'aitahum, dan apabila kamu melihat mereka ya, tu'jibuka ajsamuhum, maka tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum ya. Ini ya. Jadi dari performan itu kita mungkin, atau sebagian kita mungkin kagum ya terhadap mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, maka jika mereka berkata, mungkin kamu mendengarkan perkataan mereka ya, karena memang tutur katanya ya, orasinya luar biasa, sehingga mereka bisa menyihir ya. Inna minal bayani la sihrun ya. Jadi memang bahasa itu bisa menjadi sihir ya, bisa menyedot perhatian ya. Ka'annahum khusyubun musannadah, mereka adalah seakan ya kayu yang tersandar ya, kayu yang tersandar ke tembok ya. Ini yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira bahwa setiap teriakan keras ya seolah-olah ditujukan kepada mereka. Ini ya, humul adubu ya, mereka itulah musuh. Fahdharhum, waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka ya. Anna yufakun, bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari iman ya. Terus ayat yang kelima, ini masih terjemah. Idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'ala wa yastaghfir lakum Rasulullah, marilah ya supaya Rasulullah memberikan ampunan bagi kalian ya. Apa yang terjadi? Lawau ru'usahum ya, mereka membuang muka ya, memalingkan muka ya. Wa ra'aitahum yasudun, atau ya engkau melihat mereka wahum mustakbiru, tafsir 1-6, sawa'un alaihim astaghfarta lahum, sama saja bagi mereka kamu minta ampunan ya untuk mereka, amlam astaghfir lahum, atau kamu tidak ampun mereka, firallahu lahum ya, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ini hukuman Allah apa mereka ya. Innallaha la yahdil qawm fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik ya. Mudah-mudahan tadi bisa sedikit memberikan gambaran ya, sedikit ya, kita berbicara tadi tentang ayat ini ya. Kita lihat asbab nuzulnya ya. Surat ini ya merujuk atau merujuk pada sangat terkenal di dalam sirah ya, yaitu Abdullah bin Salul ya. Beliau ya dengan
sanadnya sampai ke Zaid bin Arqam ya. Nah, aku berada dalam pasukan perang ya. Lalu aku mendengar Abdullah bin Ubay berkata ya. Ini di dalam pasukan perang ya. Apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay ini? Janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga mereka bubar alias meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ngaco ya, dalam suasana berjihad ya, yang dilakukan orang munafik, tokoh munafik ini malah katanya jangan berinfak ya, jangan memberikan sumbangsi apapun ya dalam perang atau jihad tersebut ya. Sungguh kata dia, jika kita pulang dari sisi pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Maka perihal Ibu Abdullah bin Ubay ini diceritakan ya, maka aku ceritakan ya, yaitu oleh yang meriwayatkan ini Zaid bin Arqam ya. Maka aku ceritakan itu kepada pamanku atau kepada Umar. Lalu dia ya, pamanku menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau Rasulullah memanggil Zaid ya bin Arqam dan aku menceritakan kepadanya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirimkan orang kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Nah, di sini Rasulullah ingin tabayun ya, masih meng-cross check ya. Lalu yang terjadi apa? Mereka berani bersumpah ya. Lalu maka Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya itu bersumpah ya, bahwa mereka tidak berkata demikian. Nah, ini kan memang tadi ya, itahadu aimanahum junnah tadi ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menganggap dusta dan membenarkan, sehingga aku merasakan kesedihan yang belum aku rasakan sebelumnya ya, karena tidak dipercayai oleh Nabi ya. Tentunya yang dusta adalah Zaid ya, padahal faktanya yang benar adalah Zaid, yang salah adalah Abdullah bin Ubay. Duduk di rumah, lalu paman telah mendustakanmu dan membencimu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ya, ini ya, idza ja'akal munafiqun ya, dan seterusnya ya. Nah, ini ya surat Al-Munafiqun. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim orang kepadaku untuk membacakan ayat dan berkata, sesungguhnya Allah telah membenarkan kamu wahai Zaid ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini menjadi kisah ya di balik turunnya surah Al-Munafiqun ini, yang mana kita lihat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang kemudian membuka ya kedok ya dari orang mudah saja dia Nah, ini baik, kita lanjutkan ya, langsung ya, ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama di sini kita bisa melihat ya, bahwa kita perilaku orang munafik itu saat di hadapan Nabi mereka menunjukkan keislaman ya tadi ya. Inna kalau Rasul ya, bila engkau itu utusan Allah ya, dalam mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Mereka pura-pura bersaksi akan kebenaran Nabi Muhammad ya, namun mereka tidaklah seperti itu. Maka Allah dalam ayat tersebut langsung membantah ya, ini tadi disambung wallah ya, ya'lamu innaka rasuluh. Ini dalam ilmu apa namanya, balaghah, namanya jumlah i'tiradiyah ya, jumlah i'tiradiyah yang ingin ingin membantah apa namanya, pernyataan si tokoh mengakui ya, yang mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi di sini kemudian di bab nuzulnya kita baca mereka sebetulnya bohong semuanya. Nah,
wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ya, ini pernyataan dari Allah ya, pernyataan dari Allah. Kalaupun apa yang mereka sebutkan benar ya, dan namun mereka tidak meyakini kebenaran karena itu keyakinan mereka adalah dusta. Di sini sebetulnya apa yang dikatakan dan kawan-kawannya itu benar ya. Bahwa Rasulullah itu innaka larasuluh ya. Rasulullah itu rasul. Jadi secara faktual ya, ucapan mereka cocok dengan fakta. Namun kita tahu ya, ucapannya saja yang cocok, hati mereka nggak cocok. Hati mereka sebetulnya meniadakan kenyataan bahwa Rasulullah adalah utusan ya. Hati mereka nggak percaya. Nah, karena itu dusta itu ada kalanya ucapan seseorang itu sesuai kenyataan, namun keyakinannya dalam hati justru berbeda dengan kenyataan. Nah, kedustaan ini sifat terpenting munafik ya ini ya. Jadi apa namanya, orang munafik itu seperti itu ya. Orang munafik itu sifat yang utama adalah dusta. Bisa saja apa yang dikatakan itu benar ya. Bagi kita orang yang beriman, apa yang mereka katakan itu benar. Nah, tetapi hati mereka yang tidak membenarkan sesungguhnya ini kontradiksi ya, yang terjadi dalam diri orang munafik ya. Itu pun namanya dusta ya. Jadi dusta itu tidak mesti apa namanya, perkataan itu tidak sesuai dengan fakta. Itu biasanya dusta itu seperti itu ya. Tidak sesuai dengan fakta ya dusta. Ucapan tidak sesuai fakta dusta. Tapi kalau sesuai fakta pun dusta namanya kalau hatinya tidak mengakui ya. Baik. Lalu tadi ya kita katakan bahwa ayat yang kedua tadi kita sudah baca juga, artinya ittakhadhu imanahum junnah ya. Jadi sumpah ini ya dijadikan oleh mereka ya, orang-orang munafik sebagai senjata ya. Di hadapan banyak orang munafik itu dengan ringan bersumpah palsu demi menampakkan keislaman mereka, keimanan mereka, bahwa mereka itu bolo ya, bahwa mereka itu nawak ya, kalau bahasa Malangnya itu nawak ya. Maka boleh jadi banyak orang yang percaya dan mengikutnya. Ini bahayanya di sini ya, bahayanya orang munafik itu, karena boleh jadi mereka punya pengikut dari orang-orang awam, orang-orang umat Islam yang lugu-lugu misalnya, yang istilahnya wajan deso atau apalah ya, yang lugu-lugu itu jadi percaya dengan omongan-omongan, apalagi nanti akan dilihat ya di ayat berikutnya yang performan mereka itu luar biasa ya. Nah, ditambah mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengambil ittakhadhu aymanahum junnah, mengambil sumpah ini. Kalau dalam bahasa apa namanya, fikih ya, kalau orang sudah berani bersumpah, berqasam ya, bersumpah, ini artinya sudah sangat takkid ya, sangat meyakinkan ya. Bahasa Arab juga qasam itu meyakinkan itu ya. Nah, tetapi orang munafik ini tahu ya, masyarakat itu, umat ini, kelemahan komunitas, dia manfaatkan itu, sumpah itu kemaslahatan mereka, untuk kepentingan mereka, yaitu mungkin untuk menyelamatkan diri ya, dan bahkan menarik ya simpati ya, menarik simpati, dan ini yang sangat berbahaya bagi keutuhan masyarakat ya. Ini harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Nanti akan dilihat di ayat berikutnya bagaimana Allah menyuruh kita untuk waspada ya, humul adu ya. Di ayat berikutnya nanti ada pernyataan Allah seperti itu. Ayat yang ketiga ya, nah, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim ya. Mereka ini dicap ya, orang-orang munafik itu dicap sebagai nifak atau nah,
ini kan tadi ya, mereka amanu summa kafaru. Wah, itu ya. Mereka itu dicap sebagai nifak kan perilaku bukan dari keimanan berubah menjadi kafir. Nah, itu. Jadi ucapan iman dan kafir itu bagi mainan ya, seperti mainan ya, mengganti hidayah dengan lalah. Bagi mereka nggak ada apa ya, nggak ada artinya bagi mereka orang-orang munafik. Karena itu hati yang seperti yang beku ya, kaku sampai kepada dirinya ya. Begitupun kebaikan ya tidak masuk ke dalam dirinya ya, hanya pura-pura baik ya, hanya pura-pura baik. Mereka tidak sadar dan tidak mendapat. Nah, ini maka kemudian Allah tadi bi'ala qulubihim ya, dikunci ya, dikunci hati mereka ya, tergembok ya, karena mereka sendiri yang menggantikan dari ini perilaku ciri orang munafik itu seperti itu ya. Bahaya sekali ini orang-orang yang mempermainkan agama ya. Dan saya lihat ya saat ini ya banyak ya di lingkungan kita ya, ini orang-orang yang seperti ini ya. Agama itu hanya mainan untuk kepentingan mereka lah, mereka mencari sesuatu nasi segenggam berlian atau apa itu ya, aradud dunia ya, apa namanya, mencari harta benda dunia ya. Baik, jadi kita lanjutkan ya, ayat keempat ya. Ayat yang keempat tadi kita juga sudah baca terjemahannya, bahwa wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum ya. Ini secara performan ya, saya artikan performannya. Ajsam itu badannya, tubuh mereka ya, tubuhnya, karena yang kita lihat bukan tubuhnya tapi bajunya ya, penampilannya ya, ini ya performan lah bahasa sekarang itu. Sangat menarik boleh jadi ya, sangat menarik perilakunya ya, orasinya mungkin mampu menyedot ya perhatian ya, karena dikemas dengan narasi yang bagus ya. Dalam bahasa milenial ya, apa namanya, ada tim kreatifnya gitu ya mungkin mereka itu ya, sehingga kalau di medsos ya sangat bagus ya, sangat bagus, bisa menyedot viewer, bisa menyedot follower ya yang banyak itu ya. Sekarang itu kan ya kemunafikan pastinya ya berkembang ya, zamannya zaman medsos ya, kemunafikan melalui media ini ya. Kalau zaman dulu ya yang namanya Abdullah bin Ubay itu, kalau kita baca beberapa sirah ya, itu punya majelis khusus di hari Jumat itu ya, punya majelis khusus di hari Jumat yang dia selalu berorasi di hari Jumat itu ya, punya majelis ya. Kalau dulu ya itu ya, karena zaman Arab dulu itu memang khitobah dan syair ya, dan syair itu menjadi media sosialnya zaman itu ya, syair ya, khitobah ya, pidato ya, sehingga orang-orang tokoh-tokoh itu punya majelis khusus, punya majelis Jumat tadi Abdullah bin Ubay itu ya. Nah kalau sekarang ini kan ngetrennya ke apa itu namanya medsos ya, ada yang namanya itu YouTube, ada yang namanya di macam-macam ya, bahkan yang belakangan ini muncul TikTok Masya Allah ya. Nah ini apa namanya, mampu menyedot karena dikemas dengan narasi yang bagus ya, dengan video yang bagus ya. Namun mental mereka itu begitu memblend. Nah ini sebetulnya aslinya orang munafik itu lemah ya, aslinya orang munafik itu lemah ya, sampai-sampai mereka mengkaitkan sesuatu yang terjadi di luar dirinya ya, ini ya, kalau ada sindiran-sindiran, bahkan bukan sindiran ya, apa yang terjadi pada di luar dirinya itu katanya dirinya lah target ya, yang disasar itu dirinya itu ya. Nah ini saking lemahnya mereka ya. Orang lemah itu kan biasanya memang menutupi kelemahannya dengan berbagai macam performan ya, dengan berbagai macam performan. Saya ingat ya,
Umar bin Khattab ya, ketika beliau membuka Palestina ya, pada waktu itu beliau tidak berpakaian ya, biasa saja, berpakaian orang Arab biasa. Nah, ketika mau masuk Baitul Maqdis itu pendampingnya itu mengusulkan untuk ganti baju lah, karena katanya orang-orang Romawi itu biasanya pakaiannya bagus-bagus gitu loh. Lalu Umar bin Khattab ya dengan lantang mengatakan tidak ya, waqad kuntu adillatan wa a'azzani bil Islam, itu kalau nggak salah ya ucapan beliau itu begitu, saya dulu itu hina dan juga dimuliakan oleh Islam, jadi cukup di Muslim itu lalu menjadi mulia. Nah itu kira-kira seperti itu pada waktu itu Umar bin Khattab. Nah jadi tidak perlu dibungkus dengan performan yang macam-macam ini dalam bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti itu ya. Nah namun orang munafik justru karena kurang pede kalau nggak pakai performan yang wah ya. Nah dia apa namanya, memang itu untuk menutupi ya, untuk menutupi. Nah, karena dia itu kurang pede, sebetulnya lemah, sehingga tiap sesuatu terjadi di luar itu seolah-olah menyasar dirinya. Jadi karena memang sebetulnya dia penakut ya, pengecut ini ya. Dan apa namanya, seperti yang dikisahkan di sini ya, di dalam hadis Nabi ini, khusubum bil laili suhbun bin nahar, itu ya. Jadi khusab itu sebetulnya kayu itu yang disandarkan itu lemah, itu simbol ya, tasbih bahwa mereka itu lemah sebetulnya ya, tidak ada kekuatan. Tapi ya itu tadi ya, kekuatannya adalah mengadu-ngadu ya, mengadu domba ya, itu bahayanya di situ ya. Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti bahwa munafik ini adalah musuh ya. Humul adu ya tadi ya. Humul adu ya. Mereka itu adalah musuh dengan pernyataan humul adu. Seolah-olah tidak ada musuh lain selain mereka ya, di dalam ayat ini kita pahami sekilas, seolah-olah tidak ada musuh selain mereka. Mengapa demikian? Nah, musuh luar biasanya ini orang yang eksternal, biasanya ketika mau menyerang umat, kalau kita pakai jamaah biasanya melalui antar mereka. Nah ini seperti kita lihat dulu zaman Belanda ya, orang mau mengacak-acak Indonesia, dia melalui centeng-centeng, melalui yang disebut ya ya, kita lihat misalnya si Pitung kalah itu karena adanya dari suku pribumi ya. Kalau saya baca atau saya dengar tadi Aceh ya, Teku Umar ya, Teku Umar akhirnya tewas, ataupun istrinya ya, siapa itu, Cut Nyadin ya, akhirnya bisa tertawan itu karena ada orang dalam yang punya sifat nifak seperti ini, yang biasanya musuh tahu. Musuh memang mencari itu, musuh memang mencari, lalu diincar ya, orang-orang seperti itu diiming-imingi ya, diiming-imingi dengan berbagai macam yang menggiurkan. Nah ini bahayanya di situ ya. Maka Allah kemudian wes genah-genahan ya, Allah itu menandaskan ya, tegas-tegasan bahwa humul adu ya, orang-orang munafik itu adalah musuh ya, musuh. Ini karena ini yang disasar oleh musuh ya, musuh eksternal ya. Jadi mereka itu musuh dalam selimut ya, musuh internal ya. Nah ini biasanya ada saja orang-orang seperti itu ya, ada saja orang-orang seperti itu yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh eksternal untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan umat ini, untuk menghancurkan jamaah ini ya. Maka kemudian Allah mewanti-wanti ya tadi perkataan dengan firman humul adu ya, humul adu. Nah ini, dan kemudian Allah menandaskan bahwa qatalahum fahdharhum ya, berhati-hati, qatalahumullah. Nah ini ya, akan dibinasakan sebetulnya mereka itu ya. Nah ayat yang kelima kita singkat saja karena sudah 9:30. Kemudian wa idza lam ta'alu yastaghfir lakum, Rasulullah ya
Ini sebetulnya apa namanya, ada tawaran untuk mereka ya agar bertobat ya, agar dimintakan ampun ya oleh Rasulullah ya. Tapi memang dasar ya hati mereka itu sudah tubiah tadi ya, sudah dicap, sudah dikunci ya, sudah tergembok ya. Maka menghadapi tawaran seperti itu mereka nggak mau, mereka menolak ya, karena mereka punya sifat yang lain, yaitu sombong dan meremehkan orang lain ya. Jadi orang munafik ini sombong ya. Orang munafik itu meremehkan orang lain ya. Maka di sini hati-hati dengan sifat sombong ya. Orang muslim saja punya sifat sombong ya, tidak masuk surga ya, apalagi mereka ya, apalagi mereka yang apa namanya, orang-orang yang memang sombongnya, yang mbahnya sombong ya. Nah, selalu bahwa kesombongan itu adalah batrul haq ya, wahum tunas, yaitu punya sifat seperti itu ya, punya sifat seperti itu. Dan ini ternyata melekat pada diri orang munafik ya. Sombong dan meremehkan ini melekat pada diri orang munafik ya. Maka naudzubillah minal kibar ya, minal kibar ya, dari sifat sombong ini. Dan yang terakhir ya, yang terakhir dari surah Munafikun ayat ke-6 ya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ya. Sama saja ya, baik mereka itu engkau memberikan ampunan atau tidak, la yaghfirallahu lahum ya. Ini balasan Allah ya. Allah membalas perilaku orang munafik tersebut dengan pernyataannya tidak diampuni, tidak akan diampuni ya, tidak akan Allah memberikan ampunan kepada mereka, pakai kata lan ya, pakai kata lan ya, lan yang artinya tidak akan ya, tidak akan ya, bahwa mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala layaknya dosa syirik. Naudzubillah ya, naudzubillah. Karena itu kita ya tadi ada dua jenis apa namanya nifak ya, ada sugro, ada yang bersifat amali, ada kubro ya, yang bersifat i'tiqadi ya. Jangan sampai ya kedua jenis ini ya, meskipun sugro sekalipun jangan sampai ya kita memilikinya. Kita berusaha sekuat tenaga ya, kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat nifak, baik itu amali apalagi i'tiqadi. Naudzubillah min dzalik, dua-duanya naudzubillah min dzalik ya. Jadi kesimpulannya bisa kita garis bawahi sifat terpenting ya orang-orang munafik dari ayat 1 sampai 6 seperti tadi yang kami sampaikan. Mereka ini mempunyai sifat dusta ya, mempunyai sifat dusta, mempunyai sifat sombong ya, mempunyai sifat meremehkan atau mengejek ya orang lain, terutama umat Islam. Yang dimaksud memusuhi ya, memusuhi umat Islam ya. Lalu yang kelima, mereka itu menampakkan Islam padahal batinnya kufur ya, batinnya fusuk ya, batinnya memusuhi ya. Jadi al-kadhib wal kibr wal istihza wal adawa lil Islam wal muslimin, dan idharul Islam wa ibtanul kufri wal fusuqi wal udwan ya. Ini yang bisa kami saripatikan ya. Dan kita juga harus selalu waspada ya, harus selalu waspada dalam setiap jamaah. Musuh-musuh luar itu ya tadi memang mencari tadi ya, mencari mana ini yang bisa dimanfaatkan ya, mana yang bisa diiming-imingi, mana yang bisa digoyang katanya ya. Nah ini naudzubillah ya, karena memang dalam setiap perjalanan ya pasti ada yang terseok ya, ada yang tersanung, ada yang bahkan kemudian terjatuh ya, terjatuh. Nah ini mudah-mudahan kita semua ya selalu dalam jamaah ini istiqomah dalam jamaah, dan tidak terseok, tidak terjatuh ya, tetapi nahnu ala tarbi ya, man sara ala tarbi wasala Allah ya. Kita fi tarbi tariq ya, fi tarbil jamaah ya, fi turubil jamaah, nasil ila muntahaha ya, sampai kepada akhir insyaallah, tentunya dengan husnul
khatimah insyaallah, meninggal dalam keadaan berjamaah insyaallah, dan kemudian dihitung amal kita sebagai amal soleh yang memberatkan mizan hasanah kita. Baik, aku qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim. Mohon maaf dan apabila ada kesalahan datangnya dari keterbatasan diri kami pribadi, dan kalau ada kelebihan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum